lagi pada ngapain? Lagi lomba tangkap ikan gurame ya? Ikannya gede-gede banget loh itu. Otan juga mau dong ikutan nyebur ke kolam. Biar bisa bantuin Paman dan Karaka tangkap ikan juga. Kayaknya lagi pada repot tuh. Butuh bantuan Otan gak nih? Serunya berada satu kolam sama ikan gurame begini teman. Apalagi kalau ukuran ikannya besar-besar. Kadang bisa bikin kaget. Ikan bisa nabrak dan loncat kapan saja mereka mau. Terutama saat terpojok. Loncat lagi. Karaka belum biasa nih Tan. Angkat-angkat ikan gurame segede gitu. Aduh, masih agak takut-takut. Cari lagi ya. Pak, di mana tadi Pak? Mana Pak? Gak apa-apa Karaka. Coba aja terus. Namanya juga masih PDKT. Nanti juga terbiasa kok. Satu persatu ikan gurame berhasil didapat. Bisa kali Paman bagi satu buat Otan. Gurame bakar enak nih kayaknya. Ketika ruang gerak ikan dipersempit, mereka akan semakin mudah ditangkap. Itu pun kalau yang nangkapnya udah jago seperti paman-paman ini. Hati-hati loh Karaka, mereka bisa ngagetin kapan saja. Tetap waspada ya. Nah loh. Baru juga Otan bilang, Doi malah loncat nabrak muka Karaka. Bisa pas gitu ya. Coba ulangi lagi video tayangan lambatnya dong Om Editor. Saya dapat Pak. Ini harus pelan-pelan banget ya Tan. Ternyata ini triknya kalau mau ngangkat ikan gede gini nggak boleh terlalu kenceng. Harus pelan-pelan banget. Biar nggak 3 kali jatuh Tan. Pak, baru dapat satu Pak nih. Menangkap ikan gurame dengan tangan kosong seperti ini memang gampang-gampang susah. Belum lagi kalau tangan terkena bagian sirip ikan yang tajam seperti duri. Bisa luka kalau tidak hati-hati saat memegangnya. Walah, gimana mau makan gurame bakar nih? Nangkepnya aja lepas melulu. Apa mau Otan bawain serokan jaring nih Kak? Biar gampang gitu. Ini si bapak yang biasa panen aja lepas-lepas Tan. Sekarang kan lepas-lepas nggak apa-apa ya. Mana Pak? Dalam situasi tertentu, biasa ikan punya naluri untuk melepaskan diri untuk kembali ke air. Jadi wajar kalau ikan-ikannya dari tadi pada berontak semua. Pan. Pak, nah ini Pak, ini Pak. Berhasil. Jangan sampai lepas lagi. Nih Pak. Aduh. Hasil dapat satu Tan. Akhirnya. Jadi juga nih Otan makan gurame bakar tangkapan Karaka. Ayo Kak, cari lagi yang banyak. Jangan cuma satu aja. Nah, ini dia nih Tan. Nah, bisa. Ini yang disebut sama gurame soang Pak ya. Ini disebut gurame soang. Perbedaan sama gurame tembaga tuh. Nah, kalau gurame soang secara fisiknya, panjangnya lebih panjang dibanding sama gurame tembaga ini Pak ya. Dia lebih lebar. Nah, terus sisiknya nih, dia lebih kecil. Kalau gurame tembaga dia lebih besar. Ya, itu perbedaan. Ya, nih. Kalau mulutnya sama-sama mirip-mirip. Miripnya sama-sama, mulutnya sama-sama. Kita masuk dulu Pak ya. Shh. Masih ada ikan gurame besar tuh, belum ketangkep. Pelan-pelan aja Paman, nanti dia kabur. Loh.
Tapi kok kayaknya paman gak fokus deh. Bukannya nangkap ikan, malah ngambil yang lain. Apaan sih itu? Walah, ternyata itu sarang ikan gurame. Alias tempat si induk gurame menyimpan telur-telurnya. What? Berarti di dalam sarang yang paman ambil ini banyak telur ikan guramenya dong. Pantesan dari tadi ada ikan gurame besar gak jauh-jauh dari sarangnya. Ternyata itu adalah si induk gurame yang sedang jaga telurnya. Benar nih teman. Tuh, telurnya banyak banget. Dengan sangat perlahan, paman memindahkan telur ikan dari dalam sarang ke wadah lain yang sudah disiapkan. Semua itu paman lakukan untuk menjaga agar tidak banyak telur ikan gurame yang gagal tetas atau mati. Loh, ini kan telur ikan yang tadi paman pindahkan ya. Tapi kok sekarang udah gerak-gerak sendiri begitu? Ya ampun, kalian sudah tumbuh ekor ya? Selamat terlahir ke dunia ya sob. Senangnya lihat kalian kompakan gitu. Mereka baru berusia 1-2 hari setelah dipindahkan ke dalam wadah. Gak perlu waktu lama teman. Cukup didiamkan 1 malam juga biasanya ekornya udah pada muncul. Atau biasa juga disebut larva. Gemes banget deh Otan lihat kalian sob. Om Editor, Otan kan belum selesai cerita si larvanya. Kok malah balik lagi diajak ngeliat sarang gurame? Lagian kan telurnya udah diambil tadi sama paman. Tapi tunggu deh. Kayaknya ini sarang yang berbeda. Terus kok nggak kayak biasanya? Harusnya selalu dijaga sama induk gurame. Apalagi kalau sudah ada telurnya. Otan curiga nih. Masa yang jaga malah beberapa anak gurame sih? Sepertinya ada yang tidak beres. Benar dugaan Otan. Beberapa anak gurame mulai menerobos masuk ke dalam sarang. Dan what? Mereka makan telur-telur yang ada di dalamnya tanpa ampun. Hei, hentikan sob. Jangan makan telur-telur itu. Itu kan telur saudara kalian. Masa dimakan juga? Ya ampun. Kalian benar-benar berpesta hari ini. Kalian bisa makan banyak telur gurame sepuasnya. Beginilah yang akan terjadi teman-teman. Kalau sarang berisi telur tidak terjaga dengan baik oleh induk gurame. Kapanpun ribuan telur akan siap menjadi santapan lezat para predatornya. Termasuk anak gurame itu sendiri. Kalian itu ya, main pergi-pergi aja. Udah makan pulang, ninggalin tempat dengan kondisi berantakan. Awas ya kalian kalau ketemu, Otan laporin ke induknya gurame. Apa itu? Melayang turun dari langit. Otan merinding teman. Ih. Jangan-jangan Otan salah tanggap nih. Apakah itu bidadari turun dari kayangan? Sejak kapan bidadari kakinya 4? Kita lihat yang lebih jelas aja deh. Ya, ini sih bukan putri kayangan, tapi putri kodok. Loh, kemana mendaratnya si putri kodok ya? Yuk sama-sama kita cari tahu. Paman Editor, tolong pause gambar ini ya. Otan mau tes konsentrasi teman-teman di rumah Ayo tebak, ada berapa jumlah sobat Otan di daun itu? 100 buat kalian semua yang jawab 4. Mata teman di rumah setajam elang nih. Wah, ternyata putri kodoknya nggak sendirian teman. Oke, jangan marah dulu dong. Ada yang protes gara-gara Otan sebutnya kodok nih. Yaps,
Karena yang betul, keempat amfibi ini adalah katak. Kalau gitu, Otan panggil kalian pasukan katak aja ya. Tapi bukan pasukan katak Bapak TNI loh ya. Kenalkan teman, keempat sobat Otan ini namanya Fly Frog atau katak terbang Wallace. Si hijau cantik ini berasal dari hutan hujan Asia serta banyak ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Namanya aja Fly Frog. Udah pasti jago apa hayo? Jago lari. Bercanda terus deh. Pasukan katak ini jago melompat jauh hingga terlihat seperti terbang teman. Nah kan, baru Otan kasih tahu udah pada lompat semua deh. Hei, mau kemana lagi sih kalian? Luar biasa. Kamu benar-benar lagi latihan wajib militer ya, Sob? Ternyata selaput membran pada sela-sela jari Fly Frog bukan buat gliding di udara aja. Tapi selaput lebar ini juga bisa bikin pasukan katak memanjat akar-akar gantung kayak gini. Selaput membran yang lebar dan tipis ini gak menyulitkan Fly Frog memanjat kok. Bahkan elastis karena dapat menyesuaikan gerak tulang kaki yang mencengkram setiap akar. Fix, Otan udah tahu siapa sobat yang harus diajak kalau ada lomba panjat pinang. Oh iya, hal sederhana yang membedakan katak dan kodok adalah kakinya nih. Kalau katak mempunyai kaki belakang yang lebih panjang dari tubuhnya, sedangkan kodok kakinya lebih pendek. Walah, ibunya kemana sih, Dek? Kok tega-teganya kamu ditinggal sendirian tanpa pengawasan orang tua? Nah loh, bayi-bayi musang ini bikin anggota pasukan takut, teman. Tenang, Tak. Yang namanya bayi masih lucu, imut, gemes. Hehehe. Waduh, benar saja insting si katak. Namanya ketemu predator, si katak pasti tetap waspada dan memilih kabur. Meski musang yang dihadapinya masih bayi. Aduh, gawat Tak. Bayi musang ini tetap ngikutin kamu. Meski masih kecil, ternyata naluri berburunya sudah mulai muncul ya. Awas! Syukurlah, kamu lompat di waktu yang tepat. Hampir saja jadi cemilan buat bayi musang. Tapi, kemana jatuhnya si katak ya? Astaga, ternyata dia jatuh ke dalam kolam. Tenang, teman di rumah gak perlu panik. Namanya juga hewan amfibi yang hidup di dua alam, ya udah pasti si katak bisa bertahan di dalam air dong. Lagi dan lagi, kaki belakang katak yang panjang dan berselaput ini membuat ia pandai berenang dan menyelam. Duh, kamu harus tetap waspada sama ikan di belakang kamu itu loh. Oh iya, teman di rumah pasti tahu kan kalau kaki katak ini menjadi inspirasi terbuatnya fins atau sepatu katak? Yaps, sebab selaput yang ada di kaki sobat Otan ini membantu menghasilkan daya dorong saat berenang. Maka para penyelam juga memakai sepatu katak untuk membantu mereka lebih mudah menyelam. Ya ampun, apa-apaan lagi ini? Kamu jangan bengong, Tak. Ayo, cepat ancang-ancang lompat ke atas. Aduh, si kalajengking malah semakin mendekati kamu lagi. Kalau kamu kena sengatan ujung ekornya, gugur sudah salah satu pasukan katak kesayangan Otan. Bagian belakang katak terkena capitan kalajengking. Wah, kamu
lompatan jauh katak pohon bukan hanya untuk berpindah dari pohon ke pohon, teman, tapi membantu ia untuk kabur dan menghindar dari bahaya dan kondisi sulit seperti ini. Akhirnya kamu sampai di atas pohon juga ya, Tak? Soalnya fly frog itu hidupnya arboreal, teman. Makanya ia disebut juga sebagai katak pohon. Sebagai katak pohon, lompatan amfibi nokturnal ini bisa 150 kali lebih tinggi dari tubuhnya sendiri loh. Kaki belakangnya berfungsi sebagai pegas yang mendorong katak melompat sangat jauh. Sebagai katak terbang, ternyata sobat otan ini memiliki kemampuan turun dari pohon tinggi ke pohon yang lebih rendah dengan sudut kurang dari 45 derajat. Gak main-main loh skill ini. Sebab pada posisi curam kayak gini hanya bisa dilakukan binatang yang memiliki sayap dan membran aja. Maka dari itu, selaput membran pada kakinya berfungsi layaknya parasut. Untuk memperlambat para pasukan ini turun dan mendarat. Tapi kemana perginya pasukan yang lain? Aduh, cepet banget sih udah pada berpencar lagi. Kamu diam di situ ya, Tak. Otan cari anggota pasukan yang lain. Hoyolo, ketahuan deh hujan-hujanan berduaan. Nah, jika musim hujan sudah tiba, maka jadi musim yang paling disukai katak untuk bereproduksi. Tapi kok kalian malah jauh-jauhan? Oke deh, Otan gak gangguin. Otan balik ke anggota yang lainnya aja ya. Selamat melanjutkan hidup ya, Tak. Semoga terus lestari dan bisa ketemu Otan lagi. Cakep. Ada alien. Sebentar. Ini sih bukan alien. Kamu kan kecoa. Aduh, kalau kecoa, Otan juga takut sih. Siapa coba yang gak takut sama kecoa? Tuh, kakak-kakaknya juga. Bukti kamu hewan yang beneran mengerikan, sob. Kecoa udah teruji sebagai hewan yang mampu bertahan dari berbagai seleksi alam yang membawa kepunahan. Mereka sudah ada dari zaman dinosaurus. Dinonya punah, kecoanya bertahan. Bahkan, kecoa pernah ditemukan di lokasi bekas ledakan nuklir. Radiasi nuklirnya nggak mempan apa gimana sih? Dan yang paling mengerikannya lagi, kecoa itu bisa tetap bertahan tanpa kepala selama seminggu penuh. Semua karena sistem peredaran darahnya yang unik. Tapi ada fakta unik lainnya nih teman. Dia punya kelemahan juga. Kalau sudah terbalik seperti ini, rupanya kecoa tidak mampu membalikkan badannya sendiri teman. Pertama, tanpa permukaan yang bisa diinjak, kakinya cuma bisa menendang asal-asalan. Kedua, sayapnya tidak bisa terbuka karena tertindih. Posisi seperti ini, lama-kelamaan rupanya bisa membuatnya mati. Makanya dia berusaha sekuatnya untuk ke posisi normal. Selain itu, kecoa tidak bisa hidup tanpa air. Jadi dia akan mati kalau kehausan. Menurut para ilmuwan, si kecoa adalah hewan yang rajin bebersih. Seperti halnya kucing, kecoa selalu bebersih diri setiap ada waktu. Tapi dia bersih hanya untuk dirinya sendiri teman. Sejatinya, kecoa adalah vektor alias pembawa jutaan bakteri dan virus. Bakteri ini dikeluarkan secara bersamaan lewat air liur saat mereka makan teman. Sebagai hewan omnivora, makanya nggak heran kalau kecoa pemakan segala, termasuk makanan manusia. Makanya kalau sampai memakan makanan yang tercemar si kecoa, perut kita bisa sakit. Bahkan sampai keracunan.
Penyakit lain yang dibawa si kecoa juga bukan kaleng-kaleng. TBC, tifus, asma, kolera, hingga hepatitis. Kalau kalian takut ada kecoa berkeliaran di dalam rumah, ya jaga kebersihan rumahnya lah.